Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abia Sahida dengan ujung NIM 093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster yang telah saya buat dari jurnal yang berjudul Monoclonal Variation in Chrysanthemum X Morifolium Protoplast Regerans. Pendahuluan dari jurnal ini adalah protoplas adalah sel tanaman tanpa dinding sel yang memiliki potensi untuk beregenerasi menjadi tanaman utuh. Namun, regenerasi protoplas ini sangat bergantung pada jenis genetik dan masih sulit untuk dilakukan pada banyak spesies tanaman, termasuk tanaman krisan. Variasi somaklonal atau protokol variation dapat terjadi selama regenerasi protoplas akibat stres dan perubahan genetik atau epigenetik lainnya. Kemudian, adapun tujuan dari jurnal ini jurnal ini melakukan penelitian. Yang pertama itu menyusun sistem regenerasi protoplas yang efektif untuk Chrysanthemum exmorifolium. Yang kedua, mengkarakterisasi variasi somoklonal atau protokol variation yang muncul akibat kultur protoplas. Dan yang terakhir, mengevaluasi stabilitas variasi ini dalam kondisi produksi komersial. Kemudian, adapun metode penelitian pada jurnal ini yang terdiri jurnal ini menggunakan dua eksperimen, yang mana pada eksperimen satu itu eh, menyaring 16 kultivar pot, da, kultivar potong, dan pot karansetemum untuk kemampuan regenerasi dari protoplas daun dan kalus menggunakan dua sistem kultur. Ada yang kultur cair dan ada yang menggunakan bed agarose. Ini ada yang cair, ini ada yang bed agarose. Kemudian, untuk eksperimen kedua, eh, metodenya itu dengan memproduksi regeran dari kultivar terpilih, contohnya kayak kultivar Arjun, dan menilai parameter morfologinya seperti jumlah daun, ukuran bunga, berat daun, berat batang, dan lain-lain pada dua musim tanaman yang berbeda. Da- Pada dua musim tanam yang berbeda. Kemudian, adapun hasil yang didapatkan itu secara morfologi, inilah hasil regenerasi kultur dari Protoplast regerans cartesemum dan morpholium. Dari hasil didapatkan hanya 3 kultivar yang berhasil diregenerasi. Yang pertama ada yang Arjun, Golden Sapphire, kemudian Danley Bonheur. Hasil lainnya juga terdapat perubahan signifikan pada ukuran tanaman, waktu berbunga, bentuk dan warna bunga pada sebagian besar regeran. Lalu, 50% regeran menunjukkan perbedaan fenotip dari tanaman asli. Kemudian, variasi ukuran DNA ditemukan melalui flow cytometry, yang mana beberapa regeran mengalami penggandaan atau kehilangan sebagian genom. Ini adalah contoh hasilnya, yang mana dari hasil regeran Cartestenum sama Morpholium itu terjadi perbedaan bentuk terjadi perbedaan morfologi, yang mana dari bentuk bunganya, bentuk daunnya,
dan ukuran tumbuhannya. Lalu, di bagian diskusi dalam jurnal ini membahas tentang semua regeran protoplas menunjukkan variasi somaklonal yang signifikan. Variasi ini bukan akibat dari kultur in vitro biasa, namun spesifik dari proses protoplasting. Kemudian genotip memiliki pengaruh terhadap tingkat dan jenis variasi. Variasi dalam ukuran genom, baik naik maupun turun, diduga akibat kehilangan atau terjadinya penambahan kromosom. Lalu, perubahan epigenetik atau ekspresi gen juga mungkin berperan dalam variasi fenotipnya. Baiklah, kita sudah berada di ujung pembahasan jurnal, yaitu kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta diskusi yang telah ditunjukkan tadi, didapatkan kesimpulan bahwa kultur protoplas pada krisan menghasilkan variasi soma klonal yang tinggi. Variasi ini berpotensi digunakan dalam pemuyaan tanaman untuk menghasilkan kultivar baru dengan sifat morfologis yang menarik. Meskipun stabilitas genom dan sifat ergonomisnya perlu dievaluasi lebih lanjut, metode ini menjanjikan untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman hias. Baiklah, sekian hasil presentasi poster dari jurnal yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.